Di lereng selatan Gunung Semeru, terdapat sebuah desa yang namanya pernah menggema ke seluruh Indonesia. Bukan karena keindahan alamnya, bukan pula karena menjadi destinasi wisata terkenal, melainkan karena sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan masyarakatnya untuk selamanya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini telah berdiri selama ribuan tahun menjadi saksi perjalanan manusia yang hidup dan tumbuh di sekelilingnya. Bagi sebagian orang, Semeru adalah tujuan pendakian. Namun bagi sebagian lainnya, Semeru adalah sumber kehidupan. Tanah yang subur menghidupi para petani yang tinggal di sekitar lereng gunung tersebut. Air yang mengalir menghidupi sawah dan ladang, dan alamnya menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan dari generasi ke generasi. Namun, seperti halnya gunung-gunung aktif lainnya, keindahan Semeru selalu berjalan berdampingan dengan risiko. Di balik pesonanya, tersimpan kekuatan alam yang sewaktu-waktu dapat mengubah kehidupan manusia dalam sekejap. Pada tanggal 4 Desember tahun 2021, erupsi besar Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran yang meluluhlantakkan kawasan di sekitarnya. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Kajar Kuning. Hari ini kami datang bukan sekedar melihat bekas bencana. Kami datang untuk mendengar cerita yang masih hidup dari mereka yang pernah mengalaminya secara langsung. Cerita tentang kehilangan, tentang keteguhan, dan tentang bagaimana manusia mampu bangkit setelah dihantam amukan alam. Perjalanan kami dimulai dari kota Lumajang menuju kecamatan Candipuro. Dengan menggunakan sepeda motor, kami menyusuri jalur yang melewati Senduro, Pasru Jambe, kawasan Sungai Lahar, hingga area hunian relokasi. Di sepanjang perjalanan, Gunung Semeru berdiri megah di kejauhan. Sulit membayangkan bahwa gunung yang tampak tenang ini pernah mengubah kehidupan ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Sesampainya di Kajar Kuning, kami ditemani seorang pemandu lokal yang menjadi saksi langsung perubahan besar yang terjadi di desa ini. Oke teman-teman, kita sudah ada di Desa Huntara ya, Desa Hunian Sementara, dekat dengan Gunung Merapi ya, Semeru. Semeru. Perkenalkan, saya bersama Pak Rasid Akamsi, warlok ya, warga lokal di sini. Mungkin bisa menjelaskan dengan desa ini seperti apa Pak? Kenapa ada Desa Huntara? Ya. Sejarahnya seperti apa? Sejarahnya itu karena ada erupsi ya, erupsi dari Gunung Semeru di tahun 2021. Nah, jadi itu untuk warga-warga direlokasikan. Sementara sebelum terdirinya desa atau dusun Huntara ini, warga pada diungsikan ke sebagian tempat. Ada yang di lapangan, ada juga yang di balai desa, ada juga di Puskesmas. Habis itulah ini didirikan Desa Huntara. Sebelumnya ini juga ini ya Mas, pepohonan ini di sini. Ini hutan produksi punya perhutani. Itu hutan cengkeh dulunya. Jadi dipilih dari warga juga sama negara ya, dipilih di sini didirikan hunian sementara, yaitu sebanyak Desa Huntara ini ada perkiraan 2.000 nyampe 5.000 unit. 5.000 unit rumah. Ya, betul. Menampung sebanyak sekitar 2.500 kakak Mas di sini ya. Dari dua desa 4 dusun. Dari 2 desa 4 dusun yang terkena bencana alam Gunung Semeru yang terkenal juga zamannya Udus Gembel tahun 2021. Pindahnya ke sini tahun 2022 itu Mas. Berarti ini unit rumah ini full oleh pemerintah ya? Full sama pemerintah ini. Cuman bantuan dari sebagian, ambil yang dari ada sebagian donasi-donasi yang lain juga. Kan itu juga ikut andil lah sebagian, banyak lah dari teman-teman juga ada gitu. Untuk mata pencariannya di sini sebelum dan sesudah juga Mas, itu tetap
warga, ada juga yang balik lagi ke kota merantau, ada juga yang ke petani lagi, dan juga ada juga yang tambang pasir. Nah, ini kan desanya kan sangat dekat dengan Gunung Semeru. Betul. Apakah sebelum Desa Untap ini. Desa Untap, warga-warga di sini kurang lebih sama jaraknya dengan Gunung Semeru, atau lebih jauh sedikit ini? Ini lebih dekat tambah aslinya. Amannya itu karena di sini nggak ada aliran dari Gunung Semeru sendiri, Mas. Kalau di sana kan terlalu dekat sama aliran, jadi kena udus gembelnya dari atas. Maksudnya gitu. Desa ini lebih dekat dengan Semeru, Ya, tapi arahnya saat meletus atau terjadi erupsi tidak ke sini ya? Iya, betul sekali, Mas. Untuk di Desa Supiturang atau Desa Sumberwulu ini, Mas, di Dusun Curakoboan itu terlalu dekat. Jadi ini kampung, ini aliran untuk lahar dingin maupun lahar panas. Lahar panas, oke. Gitu. Artinya pemerintah sudah memastikan mendirikan perumahan ini Ya, udah ditimbang-timbang sama juga BPBD. Di sini ada pos pemantau juga. Di sini pos pantaunya di sebelah sana, Mas. Nanti kita bisa langsung survei ke tempat lokasi kejadian dan juga pos pantaunya. Itu yang mantau dan juga ngasih aba-aba kalau Gunung Semeru ini bahaya, kita nanti langsung dikasih kode. Begitu. Artinya warga yang kena musibah yang dipindahkan dari desa tahun 2021 itu, Betul. Mereka nggak trauma atau merasa nyaman setelah berada di desa ini, karena kan secara jarak terlalu dekat dengan Gunung Semeru dibandingkan dengan desa sebelumnya. Ya. Meskipun arah erupsinya tidak sampai ke sini. Ya, betul. Kalau untuk gimana pendapat warga? Kalau pendapat warga, emang awalnya menempatin Huntap ini emang dianya masih trauma, Mas. Kenapa saya pindah di sini? Ini malah dekat gitu. Dianya mungkin belum mengerti ya, karena soalnya yang di sini nggak ada aliran laharnya kelihatan ya. Iya. Kalau dari sini kita agak ke miring kiri, ke sana sana. Itu arahnya ke kampung yang pertama. Jadi dari awal emang merasa dianya agak trauma, takut, tiap ada apa dikit dianya keluar, mau relokasi, mau mengungsi dianya. Cuman alhamdulillah lama kelamaan betah juga karena nggak ada lagi untuk tempat tinggal, Mas. Oke, teman-teman, sekian ya saya berbincang dengan Mas Rosid. Jadi Desa Huntara ini jaraknya malah semakin dekat dengan Gunung Semeru dengan desa-desa sebelumnya ya, yang kena musibah. Cuman udah dipastikan aman karena di sini juga ada double safety ya. Udah ada pos pemantau, udah ada orang-orang BMKG yang sudah memantau di sekitar sini. Dan yang penting saat erupsi atau terjadi tadi ada sempat batu ya. Arah hembusan udara atau aliran erupsinya, abunya nggak sampai ke sini. Memang ada jalurnya. Jadi ini sudah diindikasikan tempat sini aman, plus sudah ada pos pemantau, ada beberapa pos pemantau yang sudah standby di sini. Betul. Oke teman-teman, nanti kita jalan-jalan lagi ke dusun yang kena musibah, yang tertutup, yang tersapu oleh abu vulkanik. Bolo-bolo, sebelum erupsi tahun 2021, kawasan ini merupakan permukiman yang hidup dan ramai. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan menggantungkan kehidupan mereka pada kesuburan tanah di kaki Gunung Semeru. Namun pada sore hari 4 Desember tahun 2021, semuanya berubah. Awan panas guguran meluncur dari puncak Semeru dan menyapu wilayah di sekitarnya. Dalam waktu singkat, akses jalan terputus, rumah-rumah tertimbun material vulkanik, dan ribuan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan. Banyak lokasi yang kini tampak kosong, dulunya merupakan permukiman yang dipenuhi aktivitas masyarakat. Tempat anak-anak bermain, tempat keluarga membangun kehidupan, dan tempat kenangan tumbuh selama puluhan tahun. Inilah yang kemudian dikenal banyak orang sebagai desa mati di bawah kaki Gunung Semeru. Ini seperti kampung mati ya. Jadi warga yang ada yang tinggal di Huntara, hunian sementara, ini rumahnya teman-teman di Kajar Kuning. Lihat teman-teman,
lihat ini aliran lavanya ya teman-teman ya, pas itu searah dengan tempat kayak terbelah itu Gunung Semeru. Nah ini lokasi bencana di tahun 2021 teman-teman, kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Ini masjidnya juga nggak berfungsi 100%, udah nggak ada penduduknya di sini, seperti kampung mati. Jadi di sini teman-teman kita jalan-jalan ya teman-teman ya, jalan-jalan online di kampung mati ya, Kajar Kuning, tempat warga di Huntara, hunian sementara tadi. Disinilah rumahnya teman-teman. Lihat rumahnya teman, ada yang bagus sekali teman-teman. Tapi sayang nggak ditempatin ya, karena sangat rawan dengan erupsi ya. Karena aliran lava sudah dipastikan ke sini ya teman-teman. Inilah. Ya ada penghuni sama sekali teman-teman. Biasanya kan kalau pagi ada aktivitas. Nah di sini sepi, kosong, nggak ada penghuninya. Oke, teman-teman, ini kita sudah berada di lokasi tempat kejadian pada waktu tahun 2021 ya. Nah di sini rumah-rumah tertimpa ya, Mas. Ya betul. Ini rumah-rumah, sini kampung besar Mas ya. Dan juga sebelah sini kampung, bilangnya ini kampung perumahan karena sangat padat dan juga baru. Habis itu kena erupsi. Rata semua tuh, ada tinggal depannya aja, ada yang tinggal lantainya, macam-macam. Berarti pas aliran lavanya ke sini ya, Pak? Ya betul, nanti kita bisa langsung survei ke aliran lavanya. Cuman alhamdulillah masih aman. Cuaca mendukung. Masih mendukung. Berarti rumah-rumah di sini ada di sini semua ya? Ada di sini semua. Di sini ada kisaran 50 lebih rumah di sini. Rata, nggak ada sama sekali. Itu ada, mungkin bisa dilihat itu ada bekas lantai itu. Iya. Tuh kelihatan, itu keramik kelihatan itu. Jadi sini teman-teman ada 50 rumah ada di dalam tanah ini ya. 50 rumah lebih rata dengan tanah, dan ada di bawah tumpukan tanah dan bebatuan besar di sini. Luar biasa. Kita jalan-jalan ke tempat Rumini nanti ya, dekat sana ya. Ini jalannya ya teman-teman ya, menuju rumahnya Rumini ya, yang sempat viral di sosial media, yang merangkul ibunya ketika ada erupsi dan mereka ditemukan meninggal dunia saat ditemukan oleh tim SAR ya, dan posisi meninggalnya itu berpelukan teman-teman. Posisi meninggalnya itu berpelukan dia. Kita lihat seperti apa itu Gunung Merapinya teman-teman ya. Bener sih, arah aliran lavanya, modus gembelnya sudah dipastikan di sini, karena melihat aliran lavanya itu arah ke sini teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yuk. Ya ini kampung terakhir atau dusun terakhir Desa Curakoboan, dan juga dampak pertama untuk dusun yang kena erupsi dari Gunung Semeru ini Mas. Sebelum kejadian ini ada 3 rumah, depan sini ada 3 rumah, itu langsung kesapu bersih, tinggal pondasi atau lantai waktu itu Mas, begitu. Ini lahar panasnya di sini ya. Nah, waktu itu lahar panas di sini Mas, nyampe ke sana. Cuma kalau lahar panas tuh dianya nggak cari tempat yang terendah, meskipun tinggi dia bisa naik. Beda sama lahar dingin. Kalau lahar dingin tuh kan cari yang tempat rendah, dianya untuk mengalir begitu. Oke teman-teman, ini lokasi kejadiannya ya, lahar panas ya teman-teman. Dan di rumah Rumini di sini ya. Kalau rumah Rumini masih di bawah. Masih di bawah. Oke, sini rumah almarhum Ibu Punari, dianya rumah pertama di sini, dan tetangganya masih ada 2 lagi, itu langsung kena. Dan di sini banyak korban yang tidak ditemukan ya. Betul. Banyak. Ada kira-kira estimasi berapa Pak? Kalau yang belum ditemukan ada kisaran kalau enggak 5-6 itu. Ada 6 korban yang sekitar 6 korban yang belum ditemukan ya di sekitar sini ya. Jadi belum sempat ditolongkan karena memang rawan sekali ya. Teman-teman, setelah saya explore ya ke sekitar Desa Huntara, mungkin jaraknya sekitar 2 kiloan ya, 3 kiloan ya. 3 kilo lah. 3 kilo dari sini. Ternyata setelah saya sampai di sini, rumah-rumahnya
penuh rusak dan rata dengan tanah ya teman-teman. Jadi warga yang tinggal di desa Huntara ini ternyata tempat tinggalnya di desa dulunya Kajar Kuning sini, di Kajar Kuning. Sebelum Dan ada kondisi kejadian erupsi, Mas. Nah, dan kondisinya saat ini luluh lantah dengan wedus gembel dan material lahar dingin maupun lahar panas yang dihasilkan dari Gunung Semeru dari sana. Itu teman-teman, di situ teman-teman. Karena arahnya memang pas ke sini aliran lavanya, sesuai dengan aliran ini. Ini bukan aliran sungai yang dibentuk sungai. Ini aliran dari lava, dari lahar dingin yang dihasilkan dari letusan erupsi yang ada di desa Kajar Kuning, yang mana tadi saya ambil interview dengan ibu-ibu yang ada di desa Huntara. Di sini tempat tinggalnya teman-teman. Namun yang pasti yang perlu diketahui, mereka masih tidak bisa move on dari rumah lamanya karena memang Ini tanah kelahiran soalnya. karena tanah kelahiran mereka. Jadi meskipun dikasih tempat tinggal sama pemerintah, mereka tetap setiap hari datang ke sini. Datang ke sini untuk berkebun dan juga mencari nafkah juga ke sini. Jadi ada beberapa warga yang memang datang ke sini. Seperti ibu di sini, ini warga dari desa Huntara. Ya Bu ya? Ibu dari desa Huntara? Ya, Ibu. mau nengok kebun, Nah, ibu ini dari desa Huntara dan datang ke sini untuk nengok kebun. nengok kebun-kebun mereka sampai melihat-lihat rumahnya Bu ya. Iya. Bersihkan. Mau dibersihkan. Jadi mereka masih membersihkan rumah mereka yang sudah tidak layak untuk dihuni sebenarnya teman-teman. Ya, Hah? pasirnya banyak. Banyak pasirnya. Masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Jadi ini kondisi sebenarnya dan alasan terbentuknya desa Huntara. Betul. Ternyata seperti ini teman-teman. Dan warganya masih belum move on. Jadi dia masih setiap hari datang ke sini. Namanya tanah kelahiran Bu ya. Iya, betul. Itu lagi letusan. Tuh, itu lagi batuk lagi teman-teman. Pengennya kenapa sulit move on Bu? Ya, Sulit. itu takutnya seperti dulu itu kalau ada erupsi gitu kan takut gitu loh. Tapi masih ke sini alasannya karena kebun. Karena masih mata pencariannya di sana. Betul. Karena mata pencariannya di sini teman-teman. Oke, kita jalan-jalan lagi. Di sini Ibu dari desa Huntara Bu ya? Ya, Huntara ya. Nah, datang ke sini. Nah, teman-teman. Jadi ini kondisi dan keadaan desa Kajar Kuning yang disapu rata sama wedus gembel di kaki Gunung Semeru. Inilah kondisi seperti ini ya. Kejadian tahun 2021. Namun warganya masih belum move on karena ladang-ladang mereka masih ada di sini. Cuman kalau untuk tempat tinggal mereka langsung ke desa Huntara sorenya. Kalau paginya setiap hari mereka ke sini teman-teman. Ini dia teman-teman. Rumah warga. Cuman masih ditempatin. Ini ada suara warga di sini. Jadi ini ada masjidnya teman-teman. Seperti ini. Ini teman-teman. Ini laharnya ya teman-teman. Tuh, tertimpa. Kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Tuh, ini debunya ya. Ini debunya seperti ini teman-teman. Gila. Gini ya teman-teman ya. Nih. Jadi suasana kondisi di desa Kajar Kuning. Nah, di sini aku mau wawancara dengan warga setempat karena dia masih dengan kebun-kebunnya mereka ya. Masih berladang di sini. Tapi kalau untuk tinggal, mereka tinggal di sana, di desa Huntara. Nah, ini dia ladang-ladang yang masih ditempatin sama warga. Ini ya teman-teman. Nah, ini yang masih siang, Pak. Jalan-jalan. Sampai di Ucul Ground itu ada. Dalam? Ucul Ground. Enggak. Ini warga yang di desa Huntara tapi tiap hari pagi sering kesini ladang. Ya iya tiap hari. Kalau Kan? kalau nggak ke sini ya nggak ada yang buat makan. Iya.
Karena kalau nggak ke sini nggak ada buat makan, Pak. Ya Ya? kan di sana kan nganggur. Cuman hanya untuk hunian aja. Buat tidur. Buat tidur aja, buat bekerja ke desa ini. Balik lagi ke sini. Baik lagi. Berarti buat tidur di Desa Huntara. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Sugito. Boleh saya Reska Dari mana, Mas? dari Gresik Bawean. Bawean. Nah, ini warga Desa Huntara semua. Ah. Tapi Pak tapi kadang-kadang bisa ditinggalin di sini. Ya kalau Kalau kemalaman ya, capek, kan, ya bisa. Cuma takut kan Mas. Kan sekarang kan nggak musim apa? Tiap hari kan turun itu. batuk. Iya batuk terus. Jadi kalau tidur di sini sewaktu-waktu ada tuh kan nggak Nggak gimana. lega. Iya kan masih ke sana lagi. Takut lah Pak ya. Iya. Nah, jadi tetap sore wajib pulang ya. Iya wajib pulang. Oke, sore wajib pulang Desa Huntara. Awal kejadiannya jam berapa? Jam 2021. Jam 3 pada waktu kan wong-wong kan istirahat semua. Otomatis nggak ada evakuasi tuh nggak ada. Nggak ada ya. Setelah kejadian itu berapa menit tuh bukan jam-jaman menitan itu. Setelah itu orang yang banyak yang keluar. Tapi keluar itu kan di sini semuanya kan kalau di orang Curakoboan mau ke sini otomatis jalannya kan cuma satu. Jadi kalau ke sini itu ibaratnya kalau nggak pucur bisa mati. Karena di sini ini kan lahar. Lahar. Dulunya kan ini sungai kecil ini. Mari ngono otomatis mau evakuasi otomatis di sini kan jadi lahar gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi para warga taunya kapan? Dentuman. Lah setelah itu ngenteni sampai reda. Kan waktu itu petang dedet. Berapa menit itu. Mari ngono iku waktu iku padang jedet baru orang evakuasi lah termasuk mengungsi lah termasuk itu. Oke, awalnya dentuman besar ya Pak ya? Oh, iya itu. Sempat Luar biasa. Pokoknya luar biasa itu Ceritain Pak kronologinya gitu, misalnya terus kayak chat dari keluarga. gimana Pak kronologinya Pak tadi Pak? Kalau sampai kayak waktu udah itu pasrah gimana Pak? saya sendiri dari itu ini kan warung saya ini Pak. Saya mau masuk ke sini nggak bisa Pak. Bisa saya ke sini ya. Dari kerja saya ke sini mau masuk ke dalam nggak bisa saya muter ke sana itu. Karena ke sini Peteng dedet iku wis gak iso mlaku wis. Gak kelihatan. Jadi setelah dentuman tuh langsung Loh, langsung gelap. itu sudah keluar dulu. Setelah keluar dulu saya wong kene iki ndak ono sing ngerti kalau itu gunung sudah mengeluarkan lahar itu, iya. tiba-tiba gelap lah aja di sini. Iya, Matahari nggak masuk aja di sini. gak masuk. Itu sama suaranya juga Pak. Suaranya. Suaranya bukan suara itu. Suaranya ledakan rumah banyak kan rubuh. Jendar itu terus kayu-kayu ku akeh sing rubuh ya iku suarane. Pakai Jadi bukan suara dari gunung. bukan. Jadi ketika itu laharnya turun, ya udah itu ngerumah Lahar itu turun bunyi itu membawa angin puting beliung itu Mas. Jadi suara kayu-kayu barang iku wis jendar apa meneh jenenge omah rubuh brek iku wis gak Mas. Aku ndek dhuwur wuwungan terus terang aku. Pada itu saya kan gelap yo. Saya masuk. Saya berpikir gini, pasrah di dapur sini. Apa pikirnya Bapak waktu itu? Ini, aduh, ya saya membaca sholawat terus mari sholat, mikir-mikir. Iki kok kalau sampai lahar ndek ngisor, otomatis aku kan mati ndek ngisor keterak aku. Otomatis saya naik ke atas wuwung situ, rumah saya ini. Setelah itu saya membaca sholawat sampai ngepit apa? Iku? Anak. Bukan, ada kan tempat, ya. Caka itu. Masalah lama-lama kok suaranya nggak ada Mas. Suaranya nggak ada. Jadi kalau saya lihat dari genteng itu kok padang, saya turun Mas. Setelah turun saya mau keluar tuh nggak bisa. Di sini kan ini kan tinggi anunya apa? Abu. Pasir. Iya pasir celot lah di sini wong anu lihat, celot ya. Jadi kalau sudah macet gini jangan sampai lama-lama nggak bisa diangkat. Karena kering. Iya, langsung nyekat gini. Gitu. Jadi waktu itu kan jalan-jalan nggak iso evakuasi walaupun sepeda tuh nggak bisa jalan ke sana Mas. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi koyo sandal nek kene iki akeh sepeda iki lho nek kene iki akeh arep mlayu rono ndak iso, mek guru wong itu sing anu rono. Oke. Sampai 2 hari kalau nggak salah.
Jadi sini banyak yang meninggal juga warga-warga. Banyak. Evakuasi datang itu setelah berapa? Evakuasi datang setelah Ya setelah pokok reda iku Mak. Anu sudah apa? berapa lama? Ya sampai kalau nggak salah itu cuma setengah jam saya nggak. Paling lama 1 jam itu. Udah datang orang. Ya kan bukan nggak datang gitu kan, ada informasi mungkin. Oh, jadi masih ada informasi. Informasinya dari sumber mucur tahu sumber mucur. Itu saja nggak tahu itu. Nggak tahu sebab gini. Abu vulkanik itu dari barat langsung tembus ke sana itu, lewat sana itu. Langsung ke sana. Jadi Gunung Saur itu nggak ada itu. Gunung Saur ini kan itu kan ini, iya itu nggak ada itu. Jadi langsung antuk ke gunung langsung wetan langsung tembus ning Gladak Perak itu. Iya. Jadi kenceng rono ngono ceritane. Ngerinya ya. Jadi dalam hitungan detik, Pak ya. Hitungan detik. menit, ha? Iya, menitan pokoknya. Berarti warga sadarnya bukan karena tiba-tiba udah mendung aja di sini. Loh, mendung itu gimana ya? Sing ngeroh lek wong ado-ado yuk Bu. Bu. Sing ngeroh dhisik kan wong ado-ado lek ning kene. Berarti wong penanggal lihat ke sini itu peteng. Oh jadi Kita yang yang- ini malah nggak ngerti. Di sini nggak ngerti. Nggak ngerti. Ngertine wis kebulukan buruk baru wis. Paham semua. Gimana? Tentang iki. Lah iku tahun 9. Udah kene peteng. Wong wabane anu. Oh, berarti dikasih orang taunya warga sadar bahwa gunung ini meletus saat ini angin puting beliung atau dikasih tahu warga luar. Kan ada tanda-tanda setelah itu kan. Ada kode. Tapi kan udah mengepung asap tebal di sini. Tapi wis buyar mari lahar wis waktu lahar ndak enek sebelum ini gak ana kode. Gak ana kode. Wong kene iki turu-turu penak-penak pokoke. Tidur dia teman-teman. Jadi dia tidur tiba-tiba di bawah rumah ini mendung. Mendung. Nggak kelihatan apa-apa. Udah nggak kelihatan apa-apa. Oke. Begitu suasana pada waktu tahun 2021 di Desa Kajar Kuning. Dari Desa Huntara juga, Pak ya? Iya, Sore balik, Pak. iya balik kalau udah malam. Sudah selesai kegiatan balik. Cuma tinggal orang segini kan. Cuman bersih-bersih ladangnya di sini. Ladang apa di sini, Bu? Kadang itu tanam tebu. Tebu, nggih. tebu sama sayur kalau ada itu. Nggih. Kalau ada apa Lahan ya. ya masih yang sedang dikerjain. Jadi ke sini pagi-pagi untuk bersihkan rumah, lalu berkebun. Sore harinya balik Balik lagi ke di Utap. ke Huntara. Oh, sekarang Huntap, hunian tetap. Oke, teman-teman. Saya berhenti di sini. Saya akan lanjutkan ke warung sebelah. Bo yang ada pecelnya, katanya ada warung lagi di desa. Kita mau sarapan dulu. Oke, see you. Ini rumahnya. Ini dia teman-teman, rumahnya di Desa Kajar Kuning. Airnya masih seger. Ini rumahnya ya. Rata dengan abu vulkanik. Ini teman-teman. Ini dulunya ramai makmur warganya. Semenjak kejadian tahun 2021 letusan Gunung Semeru, semua diungsikan dan 2 desa 4 dusun rata dengan abu vulkanik. Semoga desanya dan para warganya bisa kembali jaya seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada kejadian bencana. Pembelajaran buat kita dan pemerintah bahwa kita perlu ada trigger yang lebih awal ya, sedini mungkin agar mengurangi risiko, apalagi di negara kita, negara Indonesia banyak gunung Merapi ya. Jadi peningkatan sistem keamanan harus dimaksimalkan lagi oleh pemerintah setempat agar mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, kita eksplor lagi ya.
Pemerintah bersama berbagai lembaga kemanusiaan kemudian membangun kawasan hunian sementara dan relokasi bagi para penyintas erupsi ke kawasan yang lebih aman. Tepatnya di kawasan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Di tempat inilah kehidupan perlahan dimulai kembali. Rumah-rumah baru dibangun, fasilitas pendidikan disediakan, tempat ibadah kembali berdiri, dan ruang sosial kembali tercipta. Anak-anak kembali bermain, sekolah kembali berjalan, masyarakat mulai membangun rutinitas yang baru. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berpindah, sumber kehidupan mereka. Bolo-bolo, meski kini memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sebagian besar warga masih kembali ke Kajar Kuning setiap pagi. Perkebunan, ladang, dan sumber penghasilan mereka masih berada di kampung lama. Karena pada akhirnya kehidupan tidak hanya membutuhkan tempat untuk tinggal, tetapi juga tempat untuk mencari nafkah dan mempertahankan harapan. Karena itulah banyak warga yang setiap hari tetap kembali ke tanah yang selama ini menghidupi mereka. Ini tempat ini ya teman-teman, lahar dingin sama lahar panas. Tapi infonya ini udah dijadikan tambang pasir. Ini bentukan aliran lahar dingin yang dibawa sama letusan Gunung Semeru di atas sana. Seperti ini teman-teman suasananya teman-teman. Kita melewati tambang pasir bekas dari aliran lahar dingin Gunung Semeru. Bisa jadi lahar panasnya lewat sini. Ya teman-teman ya. Kita lihat kita melewati. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nge-explore Pak ya? Ya. Jadi ini tempat tambang pasir Pak ya? Tambang pasir ini Di di dekat Desa Curakoboan dan juga Supituran, tengah-tengahnya. tengahnya. Ah, Dan tambang pasir ini dikelola pekerjanya semua dari Desa Untara. betul. Ini Mas untuk pekerjaannya rata-rata dari Desa Untara semua. Soalnya makanya dianya bolak-balik karena kerjaannya di sini untuk cari pasir gitu. Sebagian berkebun. Sebagian berkebun, yang kalau masih tenaga masih mumpuni, dianya cari pasir ke sini. Nah, dan tambang pasir ini, pasirnya ini berasal dari letusan Gunung Semeru. Jadi pasir semua batu-batu dan pasir itu dibawa ke sini karena di sini juga jalurnya lahar dingin. Betul, lahar dingin dan juga lahar panas sini jalurnya Mas. Makanya ini ditambang, takutnya dia menumpuk, jadinya menyebar kemana-mana. Jadi kalau dia nggak ditambang bisa jadi apa? Jadi bukit. Jadi bukit kan bahaya. Jadinya nanti lewatnya malah bukan di sini. Menyebar kemana-mana. Oke, sekian vlog dari kita. Desa Curakoboan, Kajar Kuning dan juga Supituran ini. Dari kaki Gunung Semeru. Bencana memang meninggalkan luka, namun luka tidak selalu melahirkan keputusasaan. Terkadang justru dari luka itulah lahir kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Masyarakat di kaki Gunung Semeru telah membuktikannya. Mereka kehilangan banyak hal, rumah, harta benda, bahkan sebagian kenangan yang tidak mungkin tergantikan. Namun mereka tidak kehilangan keberanian untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Di bawah bayang-bayang Gunung Semeru, kami belajar bahwa kehidupan bukan tentang seberapa sering kita terjatuh, melainkan tentang seberapa kuat kita memilih untuk kembali berdiri. Desa Kajar Kuning mungkin telah berubah, sebagian jejak masa lalunya mungkin telah tertimbun material vulkanik, namun semangat masyarakatnya tetap hidup. Dari mereka, kita belajar bahwa rumah bukan sekedar bangunan yang berdiri di atas tanah. Rumah adalah kenangan, keluarga adalah alasan untuk bertahan, dan harapan adalah sesuatu yang selalu menemukan jalannya untuk tumbuh kembali. Dari kaki Gunung Semeru ini, kita diingatkan bahwa setelah setiap bencana selalu ada manusia-manusia yang tangguh yang memilih untuk bangkit dan memulai kembali. Karena bagi masyarakat yang hidup di lereng Semeru, alam bukan hanya tentang keindahan. Alam adalah sahabat sekaligus pengingat bahwa kehidupan, keindahan, dan risiko akan selalu berjalan berdampingan.